kasih ya teman-teman semuanya karena telah meluangkan waktunya di sesi bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita mulai, kalian udah pada belum pada Ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya karena kalian telah menyempatkan waktunya di bimbingan kelompok kali ini. Sebelumnya kalian udah pada kenal belum nih? Belum. Mau kenalan dulu dari kita atau dari kalian dulu? Dari kapan? Dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Safni Mola Fariha, sering dipanggil Safni. Kalian itu boleh panggil kakak atau langsung nama aja, panggil Safni juga boleh. Terus ini Perkenalkan, nama aku Isna Oktaviani. Kalian bisa panggil aku Isna aja. mungkin dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawati, biasa dipanggil Aisyah. Perkenalkan, nama saya Vina Eliana, bisa dipanggil Vina. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati, bisa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Lulu Firdausi, biasa dipanggil Lo. Nah, jadi kita itu akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk sesi bimbingan kelompok ini dengan tema mengendalikan diri terhadap media sosial. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian. Coba sebutin aplikasi di HP kalian yang sering kalian gunain. Coba, siapa yang mau bilang dulu? Aku Coba, kamu apa? Lalu sering, ya sering memakai TikTok, terus WhatsApp, terus IG, IG, terus gitu. oke. Jadi yang kalian sebutin tadi itu termasuk ke dalam media sosial ya. Nah, sebenarnya apa sih itu media sosial? Jadi media sosial itu adalah aplikasi atau platform online yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagi foto, video, pendapat dan juga berinteraksi dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi media sosial itu banyak ya platformnya. Jadi platform online yang biasa untuk komunikasi juga, terus share video, foto dan lainnya. Jadi nggak harus tatap muka, bisa secara online. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari media sosial. Yang pertama ada jejaring sosial. Jadi jejaring sosial ini kalau ini tuh lebih luas jangkauannya. Kayak misalkan untuk mencari pekerjaan, contohnya itu dari Facebook, LinkedIn ataupun WA. Biasanya kan di Facebook itu banyak ya kayak infologer dari perusahaan ataupun dari orang, kita bisa dapat informasi itu dari sini. Yang kedua itu ada media berbagi konten. Nah, contohnya dari foto, video ataupun dokumen. Tadi yang tadi disebutin ya, ada Instagram, YouTube dan juga TikTok. Di Instagram itu kan kita bisa upload ya foto ataupun video. Jadi kalian bisa lihat nih foto-foto dari teman-teman kalian, dari orang lain gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada blog. Nah, biasanya kalau blog itu isinya itu kayak pendapat ataupun informasi yang digunakan diupload di blog. Biasanya itu informasi ya. Secara contohnya itu kayak WordPress, Blogger dan Twitter. Ada yang udah pernah bikin blog? Mungkin biasanya pada main Twitter ya. Mungkin sekarang nama Twitter itu jadi X. Iya. Tahu ya X? Dan yang terakhir itu ada marketplace, yaitu untuk bisnis online kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Bahkan sekarang TikTok itu udah bisa kayak ini ya, bisa jual juga online di TikTok Shop gitu. Atau di sini udah ada yang mulai jualan online kayak memanfaatkan jadi selebgram atau seleb TikTok gitu. Tapi kalian sering nggak sih pesan lewat TikTok? Sering. Itu ya, jadi kalau lewat media sosial, lewat TikTok itu jadi lebih mudah. Kita tinggal cekot aja, nanti barangnya tinggal langsung ke rumah. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan media sosial. Jadi kelebihan media sosial yang pertama itu komunikasi langsung secara cepat dan tidak terhalang oleh jarak. Jadi karena adanya media sosial itu, kita itu bisa berkomunikasi dengan siapapun, dengan keluarga, teman, atau siapapun tanpa harus bertemu langsung gitu loh. Jadi kayak lebih memudahkan kalian untuk berinteraksi gitu ya, saling tanya kabar atau apa sekedar iseng-iseng gitu kan. Karena adanya media sosial itu, kita itu jadi terbantu. Nah, terus yang kedua itu mendapatkan informasi terkini dengan cepat. Nah, karena ada aplikasi
aplikasi media sosial yang tadi kalian sebutkan itu, kita itu bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Apalagi sekarang kayak TikTok, Instagram itu kan cepet banget menyebar ya, berita-berita yang itu tuh cepet banget viral. Jadi kita itu lebih cepat mendapatkan informasi. Terus yang ketiga itu membantu bisnis mempromosikan produk dan menemukan lebih banyak pembeli. Nah, tadi yang kita bilang itu, jadi ada TikTok Shop, terus Shopee, Tokopedia, itu karena adanya itu kita itu jadi terbantu, kayak apa ya, marketplace Memudahkan gitu lah ya, jadi lebih nggak harus kita ke tokonya langsung, kita bisa lewat sini, jadi lebih praktis juga buat pesan. Nah, di sini itu kita bisa jadi sebagai pelaku atau sebagai si pembelinya itu loh. Jadi kita itu bisa menjual dan kita juga bisa jadi untuk pembelinya itu. Nah, yang keempat, kelebihan media sosial itu mendorong kreativitas karena pengguna itu bisa mengekspresikan diri lewat video, gambar atau tulisan. Nah, jadi kalau misal kalian itu memanfaatkan kreativitas atau apa ya, mungkin punya bakat jadi selebgram atau bikin konten-konten yang lucu, konten-konten video. Nah, itu tuh bisa meningkatkan kreativitas di sini. Bahkan sekarang di TikTok atau Facebook itu kan bisa dapat affiliate ya, dapat uang. Nah, karena kelebihan medsos ini juga bisa menambah pemasukan buat kita. Jadi kayak nggak cuma iseng bikin konten, tapi kita juga bisa dapat keuntungan dari situ. Betul, jadi misalkan kita kayak buat konten, misalkan banyak ya sekarang kayak anak kuliahan kayak bikin konten ada in my life apapun kayak review-review produk gitu, itu kan kita bisa hasilkan uang ya dari sini. Nah, itu keuntungan juga sih buat kita. Nah, yang selanjutnya karena ada kelebihan, jelas ada kekurangan nih. Nah, kekurangan media sosial itu yang pertama menyebarkan informasi palsu atau hoax. Di sini ada yang tahu hoax itu? Contohnya deh, contohnya misalkan apa? Lewat WA mungkin. Contohnya itu kalau lewat WA itu kayak tautan, kayak misalkan ada ya kemarin itu sempat ramai yang misal info bansos apa ya yang lewat tautan, ada yang tahu? Tahu ya. Nah, itu kan kayak belum pasti ya, kita juga belum tahu juga, bisa jadi kalau misalkan kita klik tautannya itu kayak apa ya, bahaya gitu loh buat data-data kita. Bisa jadi data kita itu kayak hilang ataupun apa ya, diambil orang gitu loh. Jadi itu kan bahaya banget ya. Itu termasuk hoax juga. Jadi hoax itu kayak informasi palsu, kayak kita tuh nggak tahu kebenarannya gitu loh. Kayak berita ini benar atau enggak, kita tuh masih ragu dan masih belum tahu benar-benar fix atau enggak. Nah, ada yang pernah nyebarin hoax? Enggak dong. Beneran nih, nggak ada ya. Terus kalau ada informasi itu kita harus lebih hati-hati ya. Kayak jangan langsung cepat menyebarkan atau langsung percaya. Nah, kekurangan yang selanjutnya itu privasi pengguna rentan disalahgunakan. Nah, jadi kayak sekarang kan apa ya, aplikasi-aplikasi yang lain juga bisa membahayakan juga ya. Terus sekarang AI juga, kayak misal kita ngupload foto atau video kita. Nah, karena AI sekarang kan canggih banget ya, kayak kita tuh susah buat bedain itu editan AI atau asli. Nah, privasi itu bisa disalahgunakan gitu loh. Kayak misal kita sebenarnya iseng doang ngupload foto, tapi karena sekarang teknologi semakin maju, jadi salah gunakan gitu. Harus pintar-pintar dan lebih bijak ketika menyebarkan apa ya, menggunakan media sosial juga. Jadi kayak misalkan kita juga kayak misalkan sering apa ya, di aplikasi-aplikasi itu kan kita login pakai email ya. Kadang itu misalkan ada aplikasi yang mungkin bisa apa ya, mengambil kayak data-data kita gitu loh lewat email, itu bisa. Terus yang selanjutnya penyebaran konten negatif. Nah, ini sebenarnya mirip sama hoax ya, kayak menyebarkan konten-konten yang belum tentu benar atau ya intinya yang negatif-negatif gitu. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita juga ikut-ikutan kayak yang lagi viral nih. Nah, tapi kita tuh nggak tahu itu benar atau enggak, tapi kita ikut nge-share. Coba ada yang tahu konten negatif contohnya apa aja? Misalkan yang di TikTok gitu. Konten negatif apa ya? Yang lagi rame gitu, ada yang tahu? Apa ya?
sama kita tuh biar viral atau kayak kita tuh cari-cari nama atau cari-cari followers, sama kita tuh di screenshot terus di upload ulang gitu loh. Nah itu kan jadi konten yang negatif gitu, kayak menimbulkan huru hara sana sini gitu loh. Kan pasti kalian kalau misal scroll di TikTok kan biasanya ada yang kayak gitu kan. Nah ya itu tidak boleh. Atau enggak yang suka record kayak live apa ya, selebgram. Iya. Misalkan ada kata-kata yang mungkin lagi nggak sesuai sama dia itu direcord terus disebarluaskan, itu kan juga termasuk konten negatif ya. Jadi bisa mempengaruhi orang juga ikut-ikutan untuk berkomentar negatif. Nah, yang kekurangan media sosial yang keempat itu adalah mengurangi interaksi sosial tatap muka. Jadi karena terlalu instan ya Pak, yaudahlah WA aja, yaudahlah sekarang juga di TikTok bisa ada fitur chat, di Instagram juga ada fitur chat gitu kan. Jadi karena adanya itu bukannya mempermudah, tapi karena kita terlalu biasanya kan gengsi suka yang instan ya, jadi kayak yaudahlah WA aja, padahal itu masih bisa buat ketemu. Nah itu jadi mengurangi interaksi sosial, jadi kita tuh sulit berinteraksi sosial satu sama lain gitu loh. Lebih sering menyendiri gitu di kamar main HP, jadi kan kita kayak jarang bertemu secara langsung gitu. Biasanya ada yang scroll TikTok misalnya 5 menit, nantilah mau kerekam atau apa, ada yang gitu. Ada banyak Terusan 5 menit jadi 1 jam. Nah, ya selanjutnya itu ada tanda-tanda penggunaan media sosial yang tidak sehat. Nah, coba ya diperhatikan. Siapa tahu dari kalian itu pernah ada tanda-tandanya melakukan nih. Ya. Yang pertama itu mood mudah terpengaruh oleh konten. Nah, contohnya misalkan kita lihat konten yang sedih, jadi kita ikut sedih gitu loh. Pernah ngerasain juga? Pernah ya. Terus kayak misalkan senang, kita juga ikut senang. Terus apa ya? Kayak misalkan yang sedih sih banyak ya, misalkan video kayak kemarin itu banjir ya, yang banjir Bandung. Kok kita kayak ikut empati gitu, ikut merasakan sedihnya gitu. Terus yang kedua itu ada selalu membandingkan diri dengan orang lain, merasa tidak cantik ataupun ganteng. Ada yang pernah merasa kayak gini? Biasanya gengsi nih. Yakin? Ya. Biasanya kayak lihat postingan temen nih ataupun orang lain, wah dia cantik banget ya, kok aku enggak gitu. Insecure gitu. Pencapaian orang, apalagi kayak gengsi itu kan biasanya punya 2 Instagram nih, yang satu second akun, yang satu akun. Nah biasanya yang akun itu nguploadnya tuh yang seneng-seneng. Pencapaian yang udah dicapai gitu. Biasanya kalian tuh kadang ngerasa nggak sih kayak kok dia udah gini ya gitu, atau kalian tuh biasa aja? Oh biasa aja. Keren. Terus yang ketiga, nah ini takut ketinggalan informasi ataupun FOMO. Nah FOMO ini kan ada yang udah tahu FOMO? FOMO itu apa? Ya, Ikuti lagi tren, ikut-ikutan, nggak mau ketinggalan gitu ya. Jadi, nah ini muncul kalau kita merasa harus terus update, harus ikut tren. Nah misalkan dalam apa ya, misalkan tren TikTok nih, kayak tren TikTok kan mesti kayak lagi tren apa kita kepengen gitu ya, nggak mau ketinggalan. Kafe sana nih yang viral, Nah kita ikut sana gitu. itu juga termasuk ya FOMO. Tapi kalau misalkan FOMO hal yang baik ya Gak apa-apa. apa selama itu positif, kecuali kalau misalkan kita ikut-ikut yang kurang baik, misalkan yang hal buruk lah, kita itu hindari lah ya, kita ikutnya yang baik-baik aja. Nah biasanya juga kok karena kita udah kecanduan gitu ya, terus kalau misalnya kita nggak ikut-ikutan itu jadi gelisah. Misal ada yang tadi viral di sana misal kayak aduh aku kok belum kesana ya, itu kayak itu, nah itu yang bahaya tuh, gelisah terus takut ketinggalan. Nah biasanya takut ketinggalan itu kalau temen satu circle main ke sana terus kita nggak ikut, nah itu rasanya kayak kesana nggak ya gitu. Padahal kita itu sebenarnya kalau nggak kesana juga nggak apa-apa gitu, karena FOMO jadinya ikut-ikut kesana padahal kita itu bisa menolaknya gitu. Terus yang selanjutnya sering scroll tanpa kontrol, kayak yang tadi ya. Nah tadi tuh keseringan. Biasanya kita lagi misalkan apa ya, kita lagi belajar nih, terus bosan, terus kita scroll dulu lah sebentar, tapi tetap bosan, jadi kita nggak belajar gitu. Sering ya, sering kayak gitu. Sering. Lihatnya mau mandi scroll TikTok cuma 5 menit ternyata 1 jam. Akhirnya nggak jadi mandi. Ya. Itu contoh yang sering kita lakuin ya. Aku juga Sama sih, semuanya sama. Terus, nah ini selanjutnya itu ada strateginya. Jadi yang pertama
itu atur durasi harian. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, itu kita harus mengatur waktunya. Nah, biasanya kan di handphone itu ada apa ya, batasan waktu. Misal kayak hari ini itu udah buka TikTok, IG atau apa, berapa jam. Nah, kita itu bisa kontrol di situ. Jadi jangan sampai kita keterusan terlalu banyak menggunakan media sosial yang tidak sesuai gitu loh. Kayak menggunakan media sosial ya sebutuhnya aja gitu. Nah, yang kedua itu follow akun yang mendukung perkembangan diri kalian. Ada yang tahu akun-akunnya? Misalkan di TikTok yang Jadi memotivasi kalian, gitu. misalkan mungkin itu kayak menyampaikan pengetahuan ataupun apapun. Ada yang tahu? Coba. Biasanya kalian itu di TikTok scroll yang di FYP aja ya? Iya. Pernah nonton konten-konten motivasi atau apa gitu nggak? Paling kalau lewat ya ditonton. Kalau ngeliat dari tonton. Contohnya kalau aku itu apa ya namanya itu Vina Mailana apa ya atau Melana itu yang kontennya isinya yang CV tahu nggak? Yang cara buat CV Ya, itu biar di buat. perusahaan diterima gitu. Dia itu kayak kasih lah ya tips-tipsnya CV yang bagus seperti apa. Kadang juga ada followersnya kayak misal ngirim email suruh apa ya benerin CV-nya gitu. Nah beliau itu banyak juga sih pengikutnya. Jadi kan kayak bermanfaat untuk kita ya. Jadi kita tahu gimana caranya, terus tahu ilmunya juga gitu. Iya. Sebenarnya banyak akun-akun yang apa ya, jadi edukasi buat kita semua ya untuk belajar. Terus yang ketiga itu strateginya ada unfollow akun yang pemicu overthinking. Nah, siapa yang di sini sering overthinking? Ceng. Nah, Kenapa nih overthinkingnya gimana coba? lihat gebetan sama yang lain. Jadi overthinking. Overthinking apa ya mungkin tugas ataupun overthinking masa depan gitu. Akhirnya lihat video-video yang sedih-sedih, jadinya kita insecure. Nah itu harus dihindari. Iya. Akun-akun ini juga apa ya? Yang buat kalian itu kayak ngerasa down gitu Iya. loh, yang nggak semangat gitu. Harus dihindari. Kalau misal apa ya, nggak suka sama itu, daripada terus ngurusin hidup itu tuh, hidup orang itu mending kita unfollow aja gitu loh, untuk menghindari daripada berkelanjutan gitu. Kayak kita bisa menstopkan itu. Nah, strategi yang selanjutnya itu lakukan detox digital. Nah, detox digital ini itu mengurangi penggunaan gadget. Nah, kita kan hampir tiap hari nggak bisa lepas dari gadget ya. Mungkin kita bisa mengurangi dengan cara apa? Dengan kita itu gunakan seperlunya, misalkan kayak untuk komunikasi ataupun untuk apa ya kerjain tugas gitu. Jadi kalau misalkan scroll boleh, Instagram ataupun TikTok boleh, tapi dikurangi gitu. Jangan kebanyakan scrollnya daripada belajarnya. Jadi kita meminimalisir penggunaan gadget. Jadi kita gunakan seperlunya, sepentingnya gitu. Untuk komunikasi, belajar dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu kalian tuh harus ingat apa yang kamu lihat di highlight media sosial itu bukan kenyataan asli gitu loh. Itu tuh palsu. Jadi kita tuh hidup itu kayak ada hidup di media sosial dan hidup di kenyataan yang asli gitu loh. Jadi kalau misal kalian membandingkan hidup kalian dengan orang lain itu, kalian juga harus ingat gitu loh, kayak belum tentu yang mereka share itu benar-benar sehari-harinya mereka gitu loh. Biasanya kan orang yang share itu kan mungkin lagi main kesini cuma hari itu aja, cuma karena kita lihatnya yang cuma enak-enaknya aja, jadi sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, Intinya kayak orang lain itu enak ya, hidupnya kayak gitu aja. Tapi kan kita nggak tahu loh di belakangnya kayak gimana. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus ingat apa? Yang dilihat adalah kehidupan palsu. Nah, selanjutnya kalian pada bawa handphone? Bawa Ya. Jadi kita ada games nih. Gamesnya ada main quizzes. Kalian buka link quizzes di quizzes.com quizzes.com, klik atau enggak nih scan scan barcode. barcode ini. Bisa. Bisa nggak dulu? Udah bisa semua.
Jadi langsung nanti ada soal terus kalian bisa Langsung jawab ya. Yuk coba kerjakan semuanya. Nah, itu soalnya. Oh, Aisyah cepet banget Aisyah. Yes, nomor 1 nih. Peringkat pertamanya ada Aisyah. Sudah ada selesai. Udah ya? Udah. Sudah? Aisyah sama Aisyah udah selesai. Yuk, yuk, yuk. Udah? Coba, ya. Udah semua? Udah dikirim? Udah. Ya, udah ya. Coba ada yang mau menyampaikan tadi contoh soalnya apa? Satu aja coba. Coba Lulu. Tadi satu contoh soalnya salah satunya tadi apa? Jika kamu merasa iri, tidak percaya diri, dan cemas setelah membuka medsos, tindakan terbaik adalah Terus jawabannya? mengurangi durasi penggunaan dan fokus pada diri sendiri. Nah, betul ya. Jadi udah pada tahu ya gimana bermedia sosial yang baik. Kayak tadi mengurangi penggunaan gadget. Terus tadi apa tadi? Menghindari berita hoax. Jadi dalam bermedia sosial kita juga harus teliti ya. Jangan gampang termakan informasi-informasi yang kita nggak tahu kebenarannya, dan kita bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Bisa kita buat cari pekerjaan, informasi, terus buat kita belajar juga di internet seperti itu. Jadi kita menggunakan media sosial juga sepinter-pinternya kita gitu loh. Jangan menggunakan yang hal-hal yang buruk aja seperti itu. Jadi kalian tuh harus ingat sebenarnya media sosial itu seperti pisau. Nah, kalian itu kalau misal bijak menggunakannya itu bisa bermanfaat bagi kalian. Tapi kalau misal itu kita itu nggak bisa bijak menggunakan media sosial dengan baik, itu bisa melukai kita. Jadi harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Itu ya teman-teman semuanya.
Nggak tahu. Ayo coba. Jadi nanti satu anak bilang ya apa yang kalian dapat tadi disebutkan. Coba dulu. Jadi kamu dapat apa aja informasi dari yang tadi? Apapun Bisa itu. menggunakan media sosial ya. Ya, betul. Terus ayo apa? Apapun yang tadi apa aja? Iya, seperti ketika mencari informasi berita. Terus ini Vina coba. Tidak boleh menyebarkan hoax. Ya, betul. Terus Aisyah. Aisyah coba. Bisa timing dalam menggunakan media sosial. Ya. Jadi udah pada paham ya? Ya, yang lain juga udah mulai ngerti dan udah bijak ya ketika menggunakan media sosial. Ya. Mungkin Kita cukupkan sesi kali ini. Gak ada yang tanya kan? udah cukup, udah paham ya? Ya. Semuanya terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu. Ya. Mungkin banyak kesalahan dari penyampaian kita berdua, kita mohon maaf.